Suku Uzbekistan di Tiongkok adalah bagian dari etnis Uzbek, bukan suku Uzbekistan dalam arti negara Uzbekistan. Etnis Uzbek di Tiongkok merupakan salah satu dari 56 etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Etnis Uzbek merupakan kelompok Turkik yang berasal dari Asia Tengah, khususnya dari wilayah yang kini menjadi negara Uzbekistan. Di Tiongkok, etnis Uzbek umumnya menetap di daerah otonomi Xinjiang Uighur, terutama di kota Yining, Gulja, Urumqi, dan Tacheng. Jumlah mereka relatif kecil jika dibandingkan dengan kelompok etnis lain di Tiongkok, dengan populasi sekitar 10.000–15.000 orang menurut data sensus terbaru. Mereka menggunakan bahasa Uzbek, yang termasuk dalam rumpun bahasa Turkik. Di Tiongkok, banyak orang Uzbek juga dapat berbicara bahasa Uighur dan Mandarin, karena faktor interaksi sosial dan kebijakan pendidikan. Mayoritas etnis Uzbek di Tiongkok adalah Muslim Sunni. Mereka memiliki tradisi Islam yang kuat, termasuk dalam praktik ibadah, pernikahan, dan adat ketiadaan. Masjid dan perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Pria mengenakan topi bordir khas Uzbek disebut dopa dan jubah panjang. Wanita memakai gaun panjang warna-warni dan sering mengenakan perhiasan khas. Mereka memiliki tarian tradisional yang dinamis, musik dengan alat seperti dutar, dan lagu-lagu rakyat yang kaya nuansa Asia Tengah. Hidangan khas seperti plov, nasi berbumbu dengan daging dan sayur, samsa, pastry isi daging, dan teh hijau sangat umum. Uzbek di Tiongkok diakui sebagai minoritas nasional resmi, sehingga mereka memiliki hak tertentu, termasuk dalam pendidikan dan penggunaan bahasa. Mereka bisa mendapatkan kebijakan yang menguntungkan seperti akses pendidikan multibahasa dan representasi dalam badan-badan lokal. Namun, karena mereka tinggal di Xinjiang, mereka juga mengalami imbas dari kebijakan keamanan dan pengawasan ketat yang diberlakukan pemerintah Tiongkok, terutama terhadap kelompok Muslim. Uzbek di Tiongkok hidup berdampingan dengan etnis Uighur, Kazakh, dan Han. Karena kesamaan bahasa dan budaya, mereka seringkali berinteraksi erat dengan etnis Uighur. Banyak dari mereka terlibat dalam pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Di kota-kota besar, ada yang bekerja di sektor jasa, pendidikan, dan pemerintahan lokal. Pendidikan formal biasanya tersedia dalam bahasa Mandarin, namun beberapa sekolah di Xinjiang juga mengakomodasi bahasa minoritas. Wanita dari suku Uzbek di Tiongkok yang merupakan bagian dari etnis Uzbek secara umum memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri yang berasal dari perpaduan budaya, sejarah, dan warisan genetik Asia Tengah. Wanita Uzbek, termasuk yang berada di Tiongkok, dikenal memiliki ciri fisik khas Asia Tengah dengan perpaduan pengaruh Turkik, Persia, Mongol, dan bahkan Eropa Timur. Wajah oval atau agak bulat dengan tulang pipi tinggi. Kulit bervariasi dari terang putih pucat hingga kuning langsat atau kecoklatan, tergantung latar belakang genetik. Mata seringkali besar, berwarna coklat tua hingga hijau atau biru, jarang dengan bentuk agak sipit atau bulat, memberi kesan eksotis. Hidung biasanya mancung tapi lembut, tidak terlalu tajam. Bentuk ini dianggap ideal di banyak budaya. Rambut hitam pekat atau coklat gelap, lurus hingga bergelombang. Postur tubuh cenderung tinggi atau sedang, dengan bentuk tubuh proporsional. Wanita Uzbek di Tiongkok tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, sopan santun, dan kerja keras. Wanita Uzbek dibesarkan dalam tradisi yang menekankan kesantunan dalam berbicara dan berperilaku, terutama di depan orang yang lebih tua dan tamu. Mereka sangat menghargai ikatan keluarga dan peran sebagai ibu serta istri. Dalam budaya Uzbek, menjaga kehormatan keluarga adalah prioritas. Banyak wanita Uzbek di Tiongkok menguasai lebih dari satu bahasa, Uzbek, Uighur, Mandarin, dan kadang juga Rusia atau Inggris. Mereka juga terlibat dalam pendidikan dan karir, terutama di perkotaan. Banyak yang piawai dalam menyulam, menari, memasak, dan memainkan alat musik tradisional, warisan budaya yang sangat dihargai. Wanita Uzbek terkenal dengan pakaian tradisional yang indah dan penuh warna.
Mereka sering mengenakan gaun panjang bordir warna-warni dengan pola khas Asia Tengah. Perhiasan emas atau perak, anting, kalung, dan gelang dengan motif tradisional. Kerudung tipis atau selendang sebagai bagian dari budaya Islam lokal, dipadukan dengan gaya elegan. Dalam acara-acara penting seperti pernikahan atau festival, penampilan wanita Uzbek sangat memikat, anggun, dan penuh nilai artistik. Karena merupakan etnis minoritas kecil, wanita Uzbek di Tiongkok jarang terlihat di media nasional, namun justru ini membuat mereka terkesan eksotis dan eksklusif. Keindahan mereka mencerminkan kekayaan lintas budaya. Wajah Asia dengan sentuhan Eropa dan Timur Tengah. Kepribadian yang hangat namun tertutup, memberi kesan misterius tapi memikat. Loyalitas terhadap nilai-nilai keluarga dan agama, menjadikan mereka pasangan hidup yang penuh dedikasi. Suku Uzbek di Tiongkok merupakan bagian dari komunitas etnis kecil yang hidup di wilayah Xinjiang, terutama di kota-kota seperti Urumqi, Yining, Gulja, dan Tacheng. Meskipun populasinya sedikit, adat dan budaya suku Uzbek tetap terpelihara, mewakili warisan budaya Asia Tengah yang khas. Suku Uzbek di Tiongkok berbicara dalam bahasa Uzbek, yang termasuk dalam rumpun Turkik. Namun karena tinggal di Xinjiang, mereka juga bisa berbicara bahasa Uighur dan bahasa Mandarin. Identitas budaya mereka sangat dipengaruhi oleh Islam, budaya Turkik, dan interaksi historis dengan bangsa Persia dan Arab. Meskipun minoritas, budaya Uzbek di Tiongkok dilindungi oleh kebijakan etnis pemerintah, meski pengawasan terhadap komunitas Muslim seperti Uighur dan Uzbek cukup ketat. Mayoritas orang Uzbek di Tiongkok adalah Muslim Sunni. Islam berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, dari kelahiran, pendidikan, pernikahan, hingga ketiadaan. Nilai-nilai seperti kedermawanan, menghormati orang tua, kesetiaan keluarga, dan gotong royong sangat dijunjung tinggi. Mereka biasanya mengikuti ajaran agama secara moderat, namun tetap konsisten dalam ibadah salat, puasa, dan halal haram dalam makanan. Pernikahan dalam budaya Uzbek di Tiongkok sangat sakral dan meriah, penuh dengan simbol dan tradisi. Biasanya dimulai dengan lamaran formal, di mana pihak laki-laki datang membawa hadiah ke rumah keluarga perempuan. Ada tradisi musyawarah antara kedua keluarga untuk menetapkan mahar dan tanggal pernikahan. Digelar selama beberapa hari dengan musik, tarian, dan jamuan besar. Mempelai perempuan memakai gaun tradisional penuh bordir, dengan perhiasan emas atau perak. Musik dan tarian tradisional sangat penting, termasuk pertunjukan lagu rakyat Uzbek dan tarian kelompok. Mereka sering memakai selendang atau kerudung ringan, sebagai bagian dari adat dan ajaran Islam. Di acara khusus, mereka memakai perhiasan besar dari perak atau emas, yang merupakan simbol status dan kecantikan. Masakan Uzbek di Tiongkok mencerminkan perpaduan antara pengaruh Asia Tengah dan Muslim Tiongkok. Plov pilaf nasi berbumbu yang dimasak dengan daging, biasanya kambing, wortel, dan bawang. Samsa, pastry panggang isi daging, mirip pastel. Lakman, mie tangan dengan kuah kaldu daging dan sayuran. Sashlik, sate daging panggang ala Asia Tengah. Roti tandir, roti pipih yang dipanggang di dalam oven tanah liat. Minuman umum, teh hijau, dan pada acara khusus, susu fermentasi seperti airan. Musik Uzbek menggunakan alat seperti dutar, alat musik petik tambur, dan doira, gendang tangan. Tarian mereka dikenal anggun, ekspresif, dan penuh gerakan tangan serta kepala yang indah. Lagu-lagu rakyat banyak menceritakan tentang cinta, kehidupan pedesaan, dan keindahan alam. Mereka merayakan berbagai hari besar keagamaan dan budaya. Idul Fitri Eid al-Fitr dan Idul Adha Eid al-Adha dirayakan dengan salat berjamaah, makan bersama, dan berbagi kepada yang membutuhkan. Nafrus Nowruz tahun baru tradisional Asia Tengah yang jatuh pada tanggal 21 Maret disambut dengan tarian, musik, dan makanan khas musim semi. Rumah tradisional Uzbek di pedesaan biasanya memiliki halaman tengah yang khas Asia Tengah. Di dalam rumah, karpet buatan tangan, bantal-bantal warna-warni, dan ornamen bordir menjadi bagian penting.
Hidup secara komunal dan gotong royong masih dijaga, terutama dalam membantu tetangga dan kerabat saat hajatan atau musibah. Di perkotaan, perempuan Uzbek di Tiongkok mendapatkan akses pendidikan dan bisa bekerja di sektor kesehatan, pendidikan, atau administrasi. Namun, di wilayah pedesaan, perempuan masih lebih banyak berperan dalam rumah tangga dan kerajinan. Budaya mendidik anak dengan sopan santun, kerja keras, dan nilai-nilai Islam sangat kuat. Suku Uzbek di Tiongkok merupakan bagian dari etnis Uzbek, salah satu dari 56 etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Meskipun jumlahnya kecil, sejarah dan asal-usul etnis Uzbek di Tiongkok sangat menarik karena berkaitan dengan sejarah jalur sutra, perpindahan etnis Turkik, dan hubungan diplomatik serta perdagangan antara Asia Tengah dan Tiongkok sejak berabad-abad lalu. Suku Uzbek berasal dari Asia Tengah dan merupakan kelompok etnis Turki. Mereka dinamai berdasarkan nama tokoh Mongol Turki, yaitu Uzbek Khan, pemimpin dinasti Golden Horde abad ke-14. Identitas Uzbek terbentuk dari perpaduan suku-suku Turki, Iran, Persia, dan Mongol, serta pengaruh budaya Islam yang kuat setelah abad ke-8. Etnis Uzbek modern mulai terbentuk secara jelas pada abad ke-15 di wilayah yang sekarang menjadi Uzbekistan, Kazakhstan Selatan, Turkmenistan Timur, dan sekitarnya. Pada masa Kekhanan Saibanid abad ke-16 mereka mendominasi wilayah Bukhara, Samarkand, dan Tashkent, kota-kota penting dalam sejarah jalur sutra. Uzbek telah hadir di wilayah Xinjiang, Tiongkok Barat Laut sejak abad ke-10 hingga ke-14, melalui jalur sutra, rute dagang penting yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Para pedagang, sarjana, dan ulama Uzbek datang ke Tiongkok dan menetap di wilayah-wilayah seperti Kashgar, Khotan, dan Yining. Mereka berdagang kain sutra, rempah-rempah, permata, kuda, dan logam, serta menyebarkan budaya dan agama Islam. Pada masa dinasti Qing, migrasi orang-orang Uzbek ke Tiongkok lebih terorganisasi. Banyak dari mereka menetap di Xinjiang sebagai pedagang, pengrajin, atau tokoh agama. Qing mengakui peran mereka sebagai jembatan dagang antara Kekaisaran Tiongkok dan Asia Tengah. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, pemerintah Tiongkok mulai mendata dan mengklasifikasikan etnis minoritas. Etnis Uzbek secara resmi diakui sebagai salah satu dari 56 etnis nasional pada awal 1950-an. Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, khususnya Urumqi ibu kota Xinjiang, Yining Gulja di prefektur Ili, Tacheng. Karena persamaan bahasa dan agama, etnis Uzbek di Tiongkok sering berinteraksi dan bahkan kawin campur dengan etnis Uighur, Kazakh, dan Tajik. Bahasa Uzbek di Tiongkok sering dipengaruhi oleh bahasa Uighur, bahkan dalam aksara dan pengucapan. Namun, mereka tetap mempertahankan identitas etnis sendiri, termasuk dalam tradisi, musik, makanan, dan upacara keagamaan. Sebagai etnis minoritas resmi, Uzbek di Tiongkok memiliki akses pada pendidikan dalam bahasa daerah, perlindungan budaya, perayaan keagamaan terbatas. Namun, karena berada di wilayah Xinjiang dan beragama Islam, komunitas Uzbek ikut terdampak oleh kebijakan keamanan dan pengawasan pemerintah, terutama sejak tahun 2017, walau dampaknya tidak sekuat yang dirasakan etnis Uighur. Meskipun minoritas kecil, suku Uzbek di Tiongkok tetap melestarikan bahasa dan sastra Uzbek, musik dan tarian tradisional, masakan khas Asia Tengah, pakaian adat dan perayaan tradisional seperti Nafruz, Tahun Baru Persia Turki,